Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara Sejalan 1 jam bersamalan. Dan sesuai dengan tajuk acara hari ini, kita akan melaksanakan acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara Sejalan ini merupakan forum konsultasi publik di mana Bapak Ibu nanti bisa ikut berpartisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan, masukan, atau juga saran usulan terkait tema atau topik yang kami usung pada hari ini, yaitu sosialisasi pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Dan forum sejalan yang dilaksanakan melalui kanal Zoom meeting ini bisa Bapak Ibu saksikan kembali nanti melalui kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara. Dan sudah hadir saat ini dari Balai Pelatihan Bahasa Bapak Agung Nugroho MED, beliau adalah Kepala Balai Bahasa. Dan juga telah hadir dari Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara. Ada Ibu Ria Feriani, SIP MPA. Selamat siang, Mbak Ria. Selamat siang Mbak Reni, Oh, Selamat siang, Ibu Bu semuanya. Reni. oh, Ya, Pak Agung sudah udah, bergabung ya, Pak Agung ya? Oke, udah, terima udah. kasih Pak Ya. Agung. Dan baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilahkan Bapak Agung Nugroho terlebih dahulu ya untuk menyampaikan paparannya. Kepada Oh, Bapak Agung, kami persilakan. Atau mau baik. Mbak Ria Pak Agung Harusnya dulu Bu ya? Ria. Oh, Ya, Bu Mbak Ria Ria dulu. dulu, biasanya Oke, Bu Ria oke, oke, oke. dulu ya. Oke, siap, siap, siap. Ya, ya, saya Baik, ikut Amsul ya. kepada Makasih Bu Ibu Reni. Ria, kepada Ya. Ibu Ria terlebih dahulu kami Oke, persilakan. ya, baik. Terima kasih Mbak Reni, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Ya, Bapak Ibu semuanya, senang sekali ya bisa hadir ya di dalam acara jalan. Kami juga mewakili pimpinan, Bapak Ibu, mewakili ke Kepala Pusat dari Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN. Saya Ria Feriani dengan Pak Agung ya. Kami satu guru satu ilmu gitu ya di Kedeputian Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi. Ini terima kasih Bu Triksi dan tim dari Humas ya yang sudah memfasilitasi kegiatan 1 jam bersamalan ya acara tahunan yang istilahnya untuk sosialisasi, diseminasi dan mungkin sejalan di hari ini mungkin nanti agak lain ya rasanya ya karena kita ada apa ya ada agenda nasional yang mungkin kita hadapi bersama nanti Bapak Ibu ya. Nah, tidak berpanjang lebar, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu ya materi kita hari ini. Sebentar. Ini pemaparannya wajah baru ya. Oke. eh Untuk pengembangan kompetensi teknis, sosial, kultural, dan fungsional nantinya Bapak Ibu, kami sesuai dengan kalender pelatihan kami yang sudah mungkin Bapak Ibu terima ya, kalender pelatihan dari Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, bahwa kami memang Dilan menyelenggarakan pelatihan selain pelatihan teknis, fungsional, sosial kultural, kebahasaan, ada juga pelatihan kepemimpinan dan juga Latsar, Reform Academy dan juga ASN Talent Academy Bapak Ibu ya. Nah, untuk fokus di agenda kita hari ini, kami lebih kepada fokus ke pelatihan teknis, fungsional, sosial kultural dan kebahasaan. Nanti kebahasaan nanti akan disampaikan oleh Pak Agung. Ya, mungkin Bapak Ibu bagi yang belum mengenal pusat kami, Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Aparatur Sipil Negara, kami melaksanakan fungsi pelatihan teknis ya, fungsional dan sosial kultural nantinya. Mungkin apa istilahnya ya, ada agenda tertentu di tahun ini, kemungkinan besar nanti kita juga akan berubah nomenklatur, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan ada perubahan nomenklatur.
Mungkin nanti juga ada sedikit penyesuaian, barangkali nanti akan diinfo lebih lanjut melalui Instagram ataupun mungkin nanti melalui apa ya istilahnya ya eh, acara yang sama dengan kegiatan hari ini, yang tentunya itu atas apa namanya arahan juga ya dari pimpinan tertinggi karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis, lingkungan kebijakan, dan juga kondisi-kondisi lain yang memang harus kita sesuaikan, Bapak Ibu ya, sesuai dengan aturan yang saat ini berlaku. Nah, untuk yang pusat kami yang existing, Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, kami memang menyelenggarakan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural ya. Mungkin di antara Bapak Ibu semuanya yang hadir di dalam Zoom meeting ini ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan di tempat kami maupun di Balai Bahasa, baik pelatihan teknis berupa pelatihan manajemen talenta, pelatihan coaching dan mentoring, pelatihan pengelolaan kinerja ASN, pelatihan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah, pelatihan hospitality, pelatihan penyusunan kurikulum pelatihan, ada juga bagi para analis kebijakan, pelatihan advokasi kebijakan, maupun yang rencananya di tahun ini akan kami hadirkan pelatihan baru berupa pelatihan pembelajaran digital berbasis artificial intelligence, Bapak Ibu ya. Nah, ini pelatihan-pelatihan teknis yang sudah ada di dalam kalender pelatihan kami, kalender pelatihan 2025. Kemudian juga ada pelatihan fungsional, pelatihan bagi para fungsional analis kebijakan, dan juga pelatihan bagi eh, penguatan widaya suara yang berdasarkan perpindahan jabatan atau promosi. Insya Allah nanti kami ada pelatihan bagi Bapak Ibu widaya suara yang berasal dari impasing atau penyetaraan jabatan satu angkatan saja ya. Kalau untuk pelatihan yang berasal dari formasi, karena kita memang masih menunggu formasi CPNS yang tahun ini mungkin akan mendapatkan latsar terlebih dahulu. Kemudian eh, yang rencananya juga kami laksanakan, sebenarnya kami ada pelatihan sosial kultural ya Bapak Ibu ya. Ini dengan anggaran eh, rupiah murni. Namun karena eh, Bapak Ibu Triksia disampaikan ya, karena ada efisiensi yang kalau apa ya yang ada di yang kita hadapi bersama mungkin Bapak Ibu ya karena tidak sendirian kami ya yang mendapatkan efisiensi hanya beberapa KL saja yang tidak diefisienkan. Nah, ini pelatihan sosial kultural yang menggunakan anggaran rupiah murni dan juga kalau di kalender pelatihan kami ada kegiatan magang bagi ASN kewilayahan Papua itu secara apa ya istilahnya ya dengan sangat apa ya kami dengan hati yang tidak senang sebenarnya ya kami sudah putuskan untuk diefisienkan ya jadi tidak jadi diselenggarakan di tahun 2025 ini Bapak Ibu ya. Nah, namun Bapak Ibu kalau untuk pelatihan sosial kultural secara MOOC-nya itu Bapak Ibu untuk jenjang 1, 2, dan 3 itu sudah bisa diakses melalui ASN Future Skill ya, ASN berbicara. Itu sudah bisa diakses, siapa aja boleh mengakses di ASN berbicara. Monggo bisa diakses saat ini juga. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, inilah kalender pelatihan 2025 ya yang kami akan laksanakan. Kalender ini juga sudah di launching di dalam media sosialnya Humaslan, juga media sosial kami, Bapak Ibu ya. Ada 9 jenis ya pelatihan teknis, 3 jenis pelatihan fungsional, plus satu tadi ya magang Papua dan juga pelatihan sosial kultural yang tidak jadi kami selenggarakan. Nah, untuk pelatihan-pelatihan yang teknis, ini sifatnya pelatihan yang dilaksanakan dengan durasi 4 dan 5 hari. Untuk pelatihan-pelatihan tersebut, misalnya di pelatihan manajemen talenta, sedianya angkatan pertama dilaksanakan 11 sampai 14 Februari dan yang angkatan kedua 10 sampai 13 Juni. Dengan amat sangat menyesal, ini juga kami tidak menginginkan hal itu terjadi Bapak Ibu ya. Untuk penyelenggaraan pelatihan
yang akan kami laksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri untuk pelatihan teknis yang artinya dilaksanakan di bulan Februari, yaitu pelatihan manajemen talenta, pelatihan pengelolaan kinerja ASN, dan pelatihan coaching mentoring yang semuanya angkatan pertama, kami akan reschedule setelah Hari Raya Idul Fitri Bapak Ibu. Karena adanya kebijakan efisiensi dari beberapa kementerian, lembaga, dan daerah yang di mana mungkin beberapa instansi masih berhitung ya Bapak Ibu ya untuk pengembangan kompetensi yang sebagian besar ya tentunya juga terkena imbas karena efisiensi. Makanya untuk pelatihan-pelatihan teknis ini penjadwalannya kami reschedule Bapak Ibu ya sampai setelah eh, Idul Fitri insya Allah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah berjalan sekitar bulan Maret mungkin ya sudah ada hilal untuk boleh dilaksanakan pelatihan atau boleh mengirimkan peserta pelatihan kembali kepada kami ke LAN. Mungkin Bapak Ibu silahkan untuk apa ya istilahnya ya mendaftar kembali atau seperti apa ya karena kami masih menunggu Bapak Ibu untuk berperan serta ya di dalam pelatihan kami dan juga pelatihan kebahasaan tentunya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kami mempunyai pelatihan-pelatihan yang sangat menarik Bapak Ibu ya dan ini pelatihan ini sebagian besar sudah kami istilahnya apa ya review kurikulumnya udah kami sesuaikan dengan kebutuhan terkini, pembelajaran terkini sehingga kalau misalnya Bapak Ibu belum sempat bergabung ya, mungkin akan rugi ya. Makanya kami tunggu Bapak Ibu untuk pelatihan kami ke depannya. Jadi ada pelatihan manajemen talenta Bapak Ibu bagi Bapak Ibu instansi yang akan menguatkan sistemnya ya. Di instansi Bapak Ibu tidak ada salahnya Bapak Ibu silahkan berkenan untuk mengikuti pelatihan manajemen talenta ya. Yang nanti insya Allah setelah Lebaran nanti kami akan berjanji kalau udah ada fix jadwal nanti kita akan umumkan kembali jadwalnya ya yang setelah Lebaran. Kemudian juga Bapak Ibu bagi yang masih mungkin kesulitan dalam menyusun cascading kinerja, SKP juga atau juga untuk mengupgrade terkait dengan pengelolaan kinerja ASN, kami juga ada pelatihan pengelolaan kinerja ASN. Dan Bapak Ibu, ini eranya pelatihan non klasikal ya. Pengembangan kompetensi teknis berupa pelatihan non klasikal. Tidak ada salahnya juga Bapak Ibu boleh bergabung mengikuti pelatihan coaching dan mentoring. Dan kami, mungkin Bapak Ibu kalau udah ada teman yang alumni pelatihan coaching mentoring boleh bertanya. Pelatihan ini adalah pelatihan yang sangat fun learning ya. Eh, tugasnya masih minim gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan tugas tambahan, nanti khusus untuk Bapak Ibu yang membutuhkan tugas tambahan. Tugasnya masih minim dan kita kemas dengan banyak gamifikasi Bapak Ibu ya. Ini akan sangat menyenangkan. Boleh tanya kepada para alumni Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang suka menulis ya, kami ada pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, ini apa untuk para CF yang senang tantangan menulis hal-hal yang apa ya, yang kekinian gitu ya, atau yang sangat update gitu ya, kebijakan-kebijakan terupdate, boleh Bapak Ibu untuk bergabung juga di dalam pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu. Kemudian juga untuk Bapak Ibu para analis kebijakan ya, mungkin yang masih tersandra ingin naik tapi masih tersandra belum mengikuti pelatihan advokasi atau yang prasyaratnya. Nah, ini pelatihan advokasi kebijakan ini adalah pelatihan salah satu prasyarat. Salah satu prasyarat bagi Bapak Ibu yang akan menuju Madya kalau nggak salah ya ini ya. Nah, ini akan dilaksanakan 5 hari Bapak Ibu kegiatannya ya. Ini walaupun ini tapi insya Allah kemasannya juga menarik ya. Dengan tahun lalu kita sudah menyelenggarakan penyelenggaraan perdana, rata-rata alumninya juga senang gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pelatihan menarik yang lain. Kami ada pelatihan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, AKPK. Ini bagi Bapak Ibu instansi yang bingung kira-kira mau membuat perencanaan pelatihan seperti apa, perencanaan pengembangan kompetensi seperti apa. Nah, ini saat yang tepat Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
AKPK. Kalau dulu mungkin AKD, analisis kebutuhan diklat, atau TNA, Training Need Analysis ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalender pelatihan kami ya, ada 2 angkatan saja untuk AKPK ini. Dan Bapak Ibu, bagi para widaiswara, bagi para mungkin penyelenggara pelatihan ya, ini kami juga tawarkan ada pelatihan penyusunan kurikulum. Nah, ini pelatihan ini hanya 4 hari saja ya Bapak Ibu ya. Pelatihan penyusunan kurikulum. Ini pas banget ya. Ini apalagi sekarang eranya untuk pelatihan ini bisa secara heterogogi ya, sesuaikan dengan kebutuhan stakeholder, kebutuhan pembelajaran. Ini tepat sekali kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum. Maaf. Kemudian ada lagi pelatihan hospitality dalam pelayanan publik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau merasa mungkin ada apa ya, mungkin teman-teman di instansinya yang butuh refreshment untuk keramah tamahan dalam pelayanan gitu ya, hospitality pelayanan itu menarik sekali. Ini juga pelatihan hospitality ini kita kemas pelatihannya dalam suasana fun learning ya Bapak Ibu ya. Jadi serius tapi santai gitu ya dan banyak gamesnya ini. Ini banyak role play-nya untuk pelatihan hospitality ini. Nah ini kami hanya ada 1 angkatan, jadi Bapak Ibu kalau yang kepingin segera saja ya untuk mendaftarkan pelatihan hospitality dalam pelayanan publik. Nah, yang saya sampaikan tadi, pelatihan yang baru untuk tahun ini adalah pelatihan pembelajaran digital berbasis artificial intelligence. Ini hanya 1 angkatan saja. Ini pelatihan ini memang kalau di tempat kami baru, tapi kami sudah menguji cobakannya, sudah melaksanakan pelatihan ini dengan beberapa instansi. Ada Kementerian Hukum dan HAM, ada waktu itu BPSDM Provinsi Maluku. Ini untuk pembelajaran digital ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang senang dengan terkait dengan artificial intelligence atau mungkin pembuatan media pembelajaran online gitu ya. Ini tepat sekali Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan pembelajaran digital berbasis AI ya, artificial intelligence. Nah, ini pelatihan teknis ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 9 jenis pelatihan teknis yang coba kita tawarkan di dalam kalender pelatihan 2025. Jadi terutama bagi yang hanya 1 angkatan, nah Bapak Ibu peluangnya mungkin lebih kecil daripada yang 3 angkatan, 2 angkatan gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin bergabung mengikuti pelatihan tersebut, monggo Bapak Ibu ya segera mendaftar kepada kami ya. Nanti insya Allah kalender pelatihannya kita akan fikskan lagi ya segera setelah ada arahan lebih lanjut seperti itu. Ini untuk pelatihan teknis. Kemudian di ujung sini, poin 10 ini pelatihan soskul ya, sosial kultural. Tadi yang rencananya akan di bulan Mei, tapi ini berhubung karena ada efisiensi, kita sedikit cut ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti ada apa namanya, sinterklas atau mungkin ada keajaiban, kita mendapatkan anggaran lagi atau mungkin ada penyesuaian metode ya yang harusnya blended klasikal mungkin bisa jadi blended e-learning. Siapa tahu ya nanti kita hidupkan lagi. Tetapi untuk saat ini memang ini masih masuk ke dalam rumpun yang kita efisienkan. Pelatihan soskul jenjang 2. Lanjut Bapak Ibu untuk pelatihan fungsional. Total pelatihan fungsional kami ada 11 penyelenggaraan Bapak Ibu ya, di mana ada 6 angkatan saja untuk pelatihan khusus analis kebijakan. Kenapa saya bilang 6 angkatan saja ya Bapak Ibu ya? Karena ini tahun kesekian ya yang kita penyelenggaraan pelatihan KAK yang cukup besar. Sebelumnya kami sempat sampai 15 angkatan, kemudian kemarin 10 angkatan gitu ya. Tahun ini kita hanya 6 angkatan. Kenapa? Mungkin tahun ini para analis kebijakan sudah banyak yang purna bakti. Atau analis kebijakan sudah banyak yang diangkat menjadi JPT ya, karena banyak KL baru gitu ya. KL baru gitu ya. Atau analis kebijakan sudah banyak beralih ke jabatan yang lain atau mungkin apa namanya diangkat ke dalam JA ya, jabatan administrator seperti itu. Jadi dengan
Dan juga sudah banyak sekali penyelenggaraan di KLD untuk pelatihan khusus analis kebijakan. Makanya di kami di LAN hanya selenggarakan 6 angkatan saja. Tapi biasanya kalau pengalaman tahun lalu, pelatihan khusus analis kebijakan ini di akhir tahun kami juga masih menyisakan eh, hampir 1.000-an ya yang belum kita panggil. Mudah-mudahan tahun ini eh, tetap bisa jalan ya Bapak Ibu ya. Dan ini untuk penyelenggaraan perdana di tanggal 12 sampai 7 Maret. Tetapi tadi kami masih mengecek, kayaknya pergerakannya masih cukup lambat ya, karena mungkin masih ada kebijakan-kebijakan tertentu ya di internal instansinya yang belum membolehkan untuk ikut pelatihan. Makanya untuk pelatihan khusus analisis kebijakan, penyelenggaraan pertama yang harusnya 12, kita mundurkan ke penyelenggaraan kedua Bapak Ibu. Jadi kita mundurkan di tanggal 20 Februari. Dari 12 Februari menjadi tanggal 20 Februari ya. Nanti mudah-mudahan ini tidak bergeser lagi karena pesertanya sudah siap seperti itu. Karena terus terang ya Bapak Ibu, semua pelatihan yang saya sebutkan tadi kecuali yang sosial kultural sama magang Papua. Kalau magang Papua cost sharing ya niatnya ya. Itu semuanya anggarannya berasal dari eh, PNBP Bapak Ibu ya. Jadi pembiayaan dari instansi Bapak Ibu semuanya membayar kontribusi. Jadi memang kita juga menyesuaikan ya kondisi yang saat ini di awal tahun kondisinya semuanya mungkin kita masih semuanya agak sedikit di rem gitu ya Bapak Ibu ya, belum digas ya untuk pengembangan kompetensinya ya. Jadi mungkin kita bersabar. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah apa namanya, yang sudah mempunyai izin ya untuk segera ikut pelatihan, kami tunggu Bapak Ibu ya dengan senang hati gitu ya, akan kita fasilitasi Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya bagi para analis kebijakan dan juga nanti yang bagi peserta calon analis kebijakan ya. Mungkin nanti kami juga ada 4 angkatan yang untuk pelatihan calon analis kebijakan di 25 Februari sama di 7 Mei. Nah, ini juga silakan Bapak Ibu ya teman-teman ya. Bagi yang masih belum analis kebijakan tuh ya, yang bagi yang mau diangkat, silakan untuk mengikuti pelatihan calon analis kebijakan. Dan juga nanti Bapak Ibu bagi Widai Suara ya, bagi Widai Suara yang berasal dari perpindahan jabatan yang belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan di tahun kemarin atau kemarinnya lagi, silakan Bapak Ibu, kami hanya ada 1 angkatan. Ini pelatihan penguatan Widai Suara ini kalau dari sisi anggarannya nggak besar gitu ya. 1,28 ya, 1.280.000. Kalau untuk calon analis kebijakan ini dengan CP 168 ini anggarannya 1,6 dengan metode blended learning. Nah, untuk pelatihan khusus analis kebijakan ini anggarannya 1 juta dengan e-learning juga. Kemudian Bapak Ibu, bagi tadi yang pelatihan teknis yang sifatnya 4 hari, penyelenggaranya 4 hari, kami tarif PNBP-nya 2,9 ya. Untuk yang pelatihan 5 hari, tarif PNBP-nya 3,2 juta. Jadi sebenarnya nggak tinggi Bapak Ibu ya. Monggo untuk misalnya bagi teman-teman kepegawaian atau Bapak Ibu yang berminat bisa menyampaikan juga ke bagian kepegawaian Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Kemudian kami di eh, Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, kami juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya fasilitatif, Bapak Ibu ya. Bagi kegiatan yang sifatnya fasilitatif ini ada banyak sekali, mungkin ini nanti bisa dibaca saja ya, karena pelatihannya cukup banyak. Nah, tapi kami di tahun lalu, 2024, mulai 25 Juli, kami mempunyai inovasi layanan Bapak Ibu ya. Ini untuk semua Bapak Ibu yang ingin menikmati layanan pengembangan kompetensi secara mandiri dan sifatnya tidak berbayar, gratis ya. 0 rupiah Bapak Ibu. Ini bisa diakses di pusbangkom.tskasn.cloud atau di sini Bapak Ibu, bangkommandiri.pages.dev ya ini ya. Ini memang kita masih di situ alamat webnya dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ada 11 kursus
Ada 11 jenis pelatihan. Jadi Bapak Ibu boleh memilih apa aja pelatihannya. Ada terkait dengan public speaking. Nah, ada kaitannya dengan coaching mentoring yang membahas terkait dengan Six Thinking Hat. Kemudian juga ada kaitannya dengan manajemen kelas. Ada kaitannya dengan mental block. Ada penyusunan policy brief. Ada manajemen waktu. Ada gamifikasi. Ada hospitality. Ya, tapi ini beda ya dengan pelatihan yang di depan tadi ya, hospitality dalam pelayanan publik ya. Kemudian ada manajemen stres. Nah, ini mungkin pas ya dengan kondisi saat ini nih. Bagi yang ingin mengelola stres, boleh melirik ke Banko Mandiri kami, ada manajemen stres. Kemudian juga sedikit ini humas dan protokol ya. Ini mungkin ada sedikit ya humas dan protokol. Dan juga ada sedikit materi juga terkait advokasi kebijakan publik Bapak Ibu ya. Nah, ini pengembangan kompetensi mandiri ini boleh diakses kapan saja, di mana saja. Misalnya nih, Pak Umar, daripada malam nggak bisa tidur, saya pengen lihat manajemen stres gitu ya, Pak Umar ya. Heeh. Terus juga misalnya Pak Purtanto, daripada bengong di kendaraan misalnya ya, sambil jalan-jalan gitu naik kereta gitu ya Pak ya. Saya pingin juga lah belajar terkait public speaking, nah misal gitu ya. Nah, atau Bu Siti Sutilah gitu ya dari DKI ini ya. DKI kan ini ya, saya pingin belajar terkait dengan mental block, misal gitu ya Bu Siti ya. Nah, monggo aja nih Bapak Ibu ya, kalau berkenan untuk mengikuti pengembangan kompetensi mandiri ini sudah bisa diakses. Tadi saya sudah mencoba masuk. Ini bisa diakses kapan aja. Tadi buat obat tidur, kayaknya nyaman ini buat obat tidur ya. Sambil mau tidur kita belajar gitu ya. Gak ada salahnya ya. Biar kita yang membuat bahan dapat amal jariah gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga, nah ini contohnya ya, kursus hospitality dan sebagainya. Dan juga bisa minta sertifikat nanti di situ, Bapak Ibu ya. Tenang aja, nanti sertifikat bisa diminta di situ. Kalau yang cuma mau lihat-lihat aja boleh. Kalau mau sampai minta sertifikat juga bisa gitu ya. Aman gitu ya. Insya Allah. Kemudian juga kami ada pengembangan kompetensi yang sifatnya dengan live learning, Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ini memang belum sempat dijalankan, Bapak Ibu ya, karena tahun ini kan bulan Januari kemarin banyak libur ya, jadinya kami masih persiapan gitu ya sama menyelesaikan laporan gitu ya, dan juga SKP-SKP penilaian dan sebagainya. Makanya untuk live learning nanti mudah-mudahan Februari ini bisa bisa berjalan Bapak Ibu ya. Nanti ini pakai apa sih platformnya? Nah, pakai Instagram ya sama TikTok. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang punya Instagram itu boleh ya Bapak Ibu apa ya istilahnya ya? Follow ya. Follow dan like-like juga postingan Instagramnya Humas Lan gitu ya. Juga follow dan like-like postingan Pusbangkom TSK ASN Bapak Ibu ya. Dan juga nanti jangan lupa Balai Pelatihan Bahasa Lan gitu ya Bapak Ibu ya. Di follow-follow, dilihat-lihat. Nanti kalau ada pelatihan yang live learning, itu Bapak Ibu bisa lihat. Live learning itu temanya tuh sederhana-sederhana Bapak Ibu. Nggak bikin pusing kalau tema-tema live learning ya. Memang ini kalau yang disampaikan oleh Pak Baseng, Pak Deputi kami ya, ini ada pembelajaran terintegrasi model 10-20-70. Nah, ini apa temanya serius gitu ya. Tapi kalau yang tema-tema yang lain misalnya 5 tips sebelum ke Jerman. Nah, itu kan santai ya. Kita seolah-olah kita mau jalan-jalan gitu ya, menyenangkan ini ya. Terus juga terkait gamifikasi motorik halus. Juga tip and trick mengisi SKP kan dibutuhkan itu ya, apalagi sekarang nih mau bikin-bikin SKP gitu ya. Terus juga serba-serbi dialog kinerja. Terus nih yang paling menyenangkan nih, tip and trick ASN Dinas ke luar negeri. Walaupun mungkin tahun ini tidak mungkin ya, impossible ya tahun ini. Anggarannya susah gitu ya. Nah ini, jadi live learning ini temanya eh, ringan-ringan seperti ini nih. Ada internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak. Terus juga ada kiat mujarab mengelola emosi di tempat kerja. Wes, siapa yang nggak pernah emosi di tempat kerja ya? Ini ada tip-tipnya ya. Terus juga ada menulis artikel populer di media online. Nah, ini agak serius gitu ya.
Ini boleh. Nanti bagi Bapak Ibu yang alumni ya, terutama ya, atau yang bukan alumni, kalau berkenan ya, mengisi live learning ini silahkan bisa menghubungi Humaslan atau ke IG-nya Pusbangkom TSK ASN ya. Kami dengan senang hati nanti bisa memfasilitasi. Tenang saja bagi yang jauh dari PAN, itu nanti bisa kami fasilitasi dengan apa namanya Zoom ya. Bisa difasilitasi dengan Zoom, tapi nanti di relaynya di Instagram dan TikTok. Hmm. Terutama bagi ibu-ibu ya, mungkin sering belanja di TikTok daripada belanja aja. Kalau pagi, biasanya hari Selasa atau Rabu, jam 10-an Bapak Ibu main dulu lah ke Pusbangkom TSK ASN ya, untuk belajar sedikit aja. Paling juga 1 jam untuk live learning ini. Temanya nggak berat-berat, tapi ini termasuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kan mempunyai di dalam Undang-Undang ASN yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2023, Bapak Ibu kan punya kewajiban. Kalau dulu Undang-Undang 5 2014 itu hak. Kalau sekarang Bapak Ibu kewajiban. Jadi Bapak Ibu wajib mencari pengembangan kompetensi sendiri gitu ya. Jangan menuntut gitu ya, karena menjadi kewajiban sekarang. Nah, seperti ini mengikuti sejalan juga termasuk salah satu bentuk pengembangan kompetensi. Karena kita belajar bersama ya, knowledge sharing ya, atau sosialisasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga kami untuk forum alumni, alumni pelatihan kami ada mentoring session. Jadi ada mentoring session. Ini yang kami contohkan memang kemarin belum jadi jalan ya karena kesibukan dan lain-lain. Tapi salah satu yang akan menjadi mentoring session ini dari GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, ini CEO perusahaan apa gitu ya, saya lupa ya nih ya. Komite GNIK. Kemudian kami juga ada pembinaan alumni, bentuknya misalnya menulis bareng, ada menulis di buletin alumni juga kami ya, untuk pembinaan alumni, terus juga boleh mengisi live learning atau boleh mengisi bangkom mandiri juga diperkenankan untuk para alumni kita. Kemudian ini yang terbaru Bapak Ibu, kami punya Onstragam ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi. Jadi beberapa pelatihan kemarin yang pesertanya belum sempat ikut pelatihan, kami menggunakan program Onstragam untuk semacam apa ya, pembekalan lah ya, pembekalan pelatihan secara minimalis ya, sederhana ya. Harusnya pelatihan, kalau pelatihan manajemen kinerja ini, kalau pelatihannya 5 hari ya, tapi kami kemarin kemas hanya sekitar, saya lupa ya, kalau nggak salah 4 atau 5 JP ini ya, untuk Onstragam ini. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan juga nanti akan, insya Allah kami ada Onstragam lagi, yang Bapak Ibu nanti bisa ikuti. Mungkin nanti temanya kita akan informasikan, agar nanti bisa sesuai dengan mungkin minat atau mungkin keinginan Bapak Ibu dalam pengembangan kompetensinya. Ini juga masuk pengembangan kompetensi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya yang dapat kami sampaikan untuk pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan sosial kultural Bapak Ibu ya. Yang jelas kami insya Allah masih menunggu ya Bapak Ibu untuk bergabung dalam pelatihan kami di tahun 2025 ini ya. Mudah-mudahan badai efisiensi segera berlalu Bapak Ibu, sehingga kita bisa hadir di dalam pelatihan bersama ya, karena sepertinya pelatihan ini sebagai aset, dan juga kalau pelatihan juga mungkin kita niat sambil refreshing, mencari networking, dan juga mencari ilmu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria yang tadi sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang pelatihan, kalender pelatihan, baik yang PNBP maupun yang rupiah murni. Dan beberapa pelatihan bahkan dilaksanakan dengan metode non-klasikal yang pastinya sangat menyenangkan atau fun learning begitu ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikannya pada sesi tanya jawab. Namun sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita masih ada satu lagi paparan terkait pelatihan kebahasaan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Bahasa. Kepada Bapak Agung Nugroho, disilakan.
Terima kasih Mbak Reni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih pada Bu Maslan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Selanjutnya supaya mempercepat waktu karena waktunya udah ini benar ya, mepet sekali. Saya akan share dulu ya eh, paparan kami ya. Right, ya. Jadi di sini transformasi Balai Pelatihan Bahasa program unggulan menghadapi tantangan efisiensi anggaran ya. Jadi tadi sudah dibahas secara detail oleh Ibu Ria ya. Ini berlaku bagi banyak instansi ya. Mungkin salah satunya instansi Bapak Ibu. Eh, Tujuan dari program ini memperkenalkan program unggulan Balai Bahasa tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi bahasa ASN menuju Indonesia Emas. Mungkin saya quote dulu satu quotation ya. Bahasa adalah jendela dunia. Dengan menguasai bahasa, ASN siap menghadapi tantangan global. Ya. Baik, sebagai perkenalan, kami ingin menyampaikan Balai Pelatihan Bahasa adalah unit pelaksana teknis ya di bawah eh, Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosiokultural ya di lembaga administrasi negara bertugas meningkatkan kompetensi pegawai ASN dan non ASN melalui program pelatihan berkualitas dengan visi menjadi pusat pelatihan bahasa terdepan. Kami menawarkan program unggulan seperti pelatihan bahasa, proficiency test, fasilitasi, dan balai social care. Baik, apa saja dari program itu ya kita bahas. Pertama adalah program pelatihan bahasa tahun 2025, yaitu rencana program pelatihan bahasa yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN. Lalu tes kompetensi bahasa Inggris, alat ukur kemampuan bahasa Inggris untuk kebutuhan akademis dan profesional. Kemudian fasilitasi pelatihan bahasa, ya program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi Bapak Ibu. Lalu Balai Social Care, inisiatif pelatihan bahasa gratis untuk ASN. Kita mulai dengan program pelatihan bahasa tahun 2025. Ada yang namanya pertama ECSCS Threshold Level for National Leadership Training Level 1 and 2 ya. Biasanya untuk PKN tingkat 1 dan 2 ya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk pelatihan kepemimpinan nasional. Selanjutnya adalah English for International Conferences. Ini program baru yang kami tawarkan, membekali peserta dengan keterampilan bahasa Inggris untuk konferensi internasional ya. Baik surat menyuratnya, dokumentasi maupun presentasi pada saat konferensi internasional. Lalu TOEFL ITP Preparation ya, persiapan ujian TOEFL untuk kebutuhan akademis dan profesional. Lalu English for Public Speaking, meningkatkan kemampuan peserta untuk berbicara di depan umum, menggunakan bahasa Inggris yang baik dalam konteks formal maupun informal. Lalu IELTS Preparation, selanjutnya itu English for Meeting and Discussion. Lalu ada TOEFL IBT ya. Sekarang ini TOEFL itu ada bergeser dari ITP ke IBT. Jadi kita juga menyiapkan persiapan peserta untuk menghadapi ujian IBT test TOEFL ya dengan fokus pada 4 aspek reading, listening, speaking, dan writing. Lalu ada English for Presentation, English for Office and Social Communication, dan ada satu yang terakhir yaitu bahasa Jerman ya. Di sini Einfach Deutsch ini memperkenalkan peserta pada dasar-dasar bahasa Jerman untuk keperluan komunikasi sehari-hari. Mungkin ada dari Bapak Ibu instansinya yang ingin pergi ke Jerman, ada baiknya mengikuti pelatihan ini sebelum pergi ke Jerman. Nah, selanjutnya adalah proficiency test, Bapak Ibu. Kita tawarkan ICSCS test. ICSCS itu adalah tes khusus untuk pegawai negeri sipil ya, tes bahasa Inggris untuk mengetahui level atau tingkat kompetensi kemahiran berbahasa Inggris dari ASN. Lalu TOEFL Prediction Test ya, ini biasanya ITP test ya TOEFL ya untuk akademik ya. Selanjutnya ICSCS test ini mungkin saya ingin bahas lebih lanjut, yaitu sejenis tes yang digunakan untuk memetakan kemampuan bahasa Inggris di lingkungan kerja dan sebagai prasyarat mengikuti pelatihan kepemimpinan. Aspek yang dia evaluasi meliputi conversational skills, ya, kemampuan percakapan sehari-hari, lalu writing skill, menulis surat, memo, dan proposal, ya. Lalu reading comprehension, memahami artikel, surat kabar, dan laporan.
Ini jenis tes dari ICSIS. Kalau untuk TOEFL ya terkait dengan listening comprehension, structure and written expression, dan serta reading comprehension. Nah, untuk selanjutnya, selain program-program tadi ya, kami juga menyediakan fasilitasi ya, sebab ini sebagai langkah konkret ya untuk memberikan apa ya kesempatan untuk belajar bahasa Inggris dengan biaya lebih murah ya, tapi jumlah pesertanya diharapkan dari setiap instansi itu sangat banyak ya. Di sini kami akan menyediakan tailor-made program ya, fasilitasi menyesuaikan kebutuhan instansi Bapak Ibu. Lalu schedule-nya kita umumnya memang fleksibel ya, apalagi untuk fasilitasi. Lalu hybrid learning, ya, ini juga kami tawarkan bagaimana pembelajaran bahasa Inggris sangat efektif karena bisa dilakukan melalui AI-based learning ya. Kita menggunakan provider Elsa ataupun Mangosteen ya untuk pelatihan bahasa Inggris yang lebih apa ya namanya lebih personal ya. Jadi Bapak Ibu kalau belajar hybrid learning ini akan lebih cepat peningkatan kompetensi bahasa Inggrisnya ya dalam waktu mungkin 1 bulan ya. Eh, Selanjutnya kami juga menawarkan Balai Social Care Program ya. Nanti untuk English for International Conferences, eh, kami akan menawarkan program Balai Social Care ini ya dengan judul English for International Conferences, bebas biaya ya, terbuka untuk semua ASN, dilakukan secara online, namun kuotanya sangat terbatas ya Bapak Ibu. Biasanya ini Balai Social Care kita berikan kepada eh, instansi kami dan juga kepada instansi-instansi yang telah menyerahkan 5 kelas minimal ya dalam setahun kepada kami, lalu kami berikan 1 kelas Balai Social Care pada instansi tersebut yang gratis ya, bebas milih programnya, nanti kami berikan secara gratis. Oleh karena itu, karena terbatasnya tempat untuk English for International Conferences nanti yang akan kami selenggarakan bulan eh, Februari ya, 17 sampai 21 Februari, 2 minggu dari sekarang ya. Persyaratannya itu harus ASN aktif dengan TOEFL minimal 500 atau TOEFL ITT ya, TOEFL IBT minimal 80, lalu IELTS skor 5, TOEIC 600 ya, bersedia mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Deadline pendaftaran tanggal 13 Februari 2025 ya. Jadi bagi yang berminat karena ini gratis ya dan telah memenuhi persyaratan yang kita masukkan di situ, maka Bapak Ibu diharapkan bisa mendaftar segera ya di link kami ya. Nah, link kami ini bisa melalui WhatsApp ya dengan Mbak Lisbeth ya atau Instagram Balai. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses program-program Balai berikut kalender pelatihannya di WhatsApp kami ya. Jadi ada booklet juga di situ ya. Lalu ada bio Instagram kami ya. Dan itu Bapak Ibu bisa mengakses semua informasi yang dibutuhkan terkait berapa biayanya. Rata-rata pelatihan kami itu 3 hari ya. Ada juga yang 5 hari yaitu English for International Conferences ya. Umumnya 3 hari dan semuanya online karena eh, kami mengikuti arahan pimpinan untuk melakukan efisiensi. Oleh karena itu pelatihan dilaksanakan semua berbasis online ya dan ada juga hybrid ya. Kalau hybrid itu masih fasilitasi belum program PNBP ya, tapi program apa namanya fasilitasi saja ya. Mungkin itu dari kami sangat singkat ya karena waktunya untuk Bapak Ibu untuk bertanya jawab biar lebih banyak. Silakan kami persilakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Reni. Oke, Oke, silakan Bu Reni. baik, terima kasih Pak Agung atas paparannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi telah kita simak bersama paparan terkait pelatihan teknis, fungsional, dan juga sosial kultural, termasuk juga pelatihan bahasa. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, dan juga masukan. Dan sesi diskusi tanya jawab bisa Ibu ajukan melalui kolom chat secara tertulis dan juga secara langsung melalui fitur raise hand. Dan sudah hadir rekan saya di sini Mbak Almina Tias yang akan memandu sesi ini kepada Mbak Ali. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Reni. Selamat siang Mbak Ria dan Bapak Agung.
Ini ternyata sudah ada beberapa yang bertanya melalui kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan. Mungkin ada tadi sudah dijelaskan, tapi untuk penekanan nanti bisa dijawab lagi. Untuk yang pertama ada dari Sofyan PPSDM. Mohon info pendaftaran coaching dan mentoring itu untuk yang Mbak Ria ya. Ini mau dijawab sekalian atau saya bacakan semuanya dulu aja? Dibaca aja semua, Bu. Baca Oh dulu aja. oke, Ya. baik baik. Heeh. Tadi ada mohon info pendaftaran coaching dan mentoring, lalu ada lagi apakah pelatihan yang Ibu Ria sampaikan rupiah murni atau PNBP? Tadi sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi nggak apa-apa nanti untuk penekanan ya Mbak Ria. Terus bisa share link Bank Mandiri, Ibu, dan mohon informasi apakah ada pelatihan atau uji kompetensi untuk naik jenjang jabatan Widya Iswara. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah perbedaan metode pelatihan pada sosialisasi ini dengan yang ada pada ASN Future Skill? Dan ada lagi pertanyaan, eh, mau dong daftar live learning untuk itu. Lalu ada, Bu, saya lulus untuk diklat mastering AI, bagaimana ya rencana tindak lanjutnya? Lalu untuk yang balai bahasa, tadi ada pertanyaan, Bapak dimohon untuk share materi apakah bisa? Lalu bagaimana cara pendaftaran semua? Apa harus Apa? eh, ap- apa Oh iya, bagaimana cara pendaftaran semua? hotel Apa harus mencelap. institusional dan yang bahasa ya Bapak? Dan Ya. mohon izin bertanya pelatihan daring atau luring. Lalu ada yang ada lagi pertanyaan, izin bertanya, apakah pelatihan advokasi kebijakan bisa dengan swadana karena anggaran APBD terbatas? Itu mau dijawab dulu, Bapak, atau yang raise hand kita terima juga? Bagaimana, Mbak Ria dan Pak Dijawab Agung? dulu aja ya. Jawab dulu Oke, ya. baik. Ya, Ya, betul. Pak Agung dulu atau saya dulu? Pak Agung. Bu Ria dulu, Bu Ria. Silakan. Ya, makasih Mbak Al ya. Almi. Oke, ya mungkin ada banyak ya tadi mungkin nanti kalau masih ada yang terlewat mohon di ini ya, mohon diulas lagi. Kalau untuk pelatihan yang tadi kami sampaikan itu semuanya PNBP ya Bapak Ibu ya, semuanya PNBP kecuali yang tadi ya, yang nggak jadi ya, kecuali yang tadi nggak jadi pelatihan soft skill jenjang 2 dan magang bagi kewilayahan Papua Bapak Ibu ya. Untuk saat ini memang terkena dampak efisiensi Bapak Ibu ya. Dan untuk pelatihan-pelatihan yang PNBP, kalau untuk pelatihan fungsional memang dari tahun sebelumnya juga sudah daring ya Bapak Ibu ya dengan blended antara Zoom dengan LMS Bapak Ibu ya dengan Learning Management System. Jadi semuanya full online kalau untuk pelatihan fungsional. Nah, untuk pelatihan teknis yang tadi ada 9 macam, kalau tahun lalu normal itu klasikal Bapak Ibu ya. Tapi untuk tahun ini kita juga mengikuti arahan dari pimpinan yang lebih tinggi Bapak Ibu ya, dari pemerintahan juga bahwa semua pelatihan nanti akan dilaksanakan secara online. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, anggarannya masih tinggi, anggaran itu juga masuk efisiensi Bapak Ibu ya. Anggaran itu akan kita kembalikan kepada negara juga sebagai salah satu bentuk efisiensi kami karena memang eh, salah satu ini ya, salah satu anggaran dilan itu memang pos besar juga dari PNBP dan PNBP itu juga masuk yang namanya efisiensi. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kan juga untuk negara ya Pak Ibu ya dikembalikan sebesar-besarnya untuk pemerintahan. Jadi Bapak Ibu kalau memang nanti ingin pelatihan misalnya advokasi kebijakan ya, itu nanti juga anggarannya masih tetap 5 hari karena juga untuk saat ini secara PP tarif memang kami hanya mempunyai PP tarif yang klasikal. Jadi PP tarifnya tetap menggunakan 3,2 juta. Dan tadi kalau misalnya mau swadana, kalau kami sih tahunya itu memang kalau pelatihan dibayar Pak Ibu ya, entah itu swadana atau harapannya sih kalau bisa sih pelatihan itu
ini ya apa namanya dibayar oleh negara ya. Tapi kalau memang ada kesulitan-kesulitan, mungkin monggo ya diselesaikan di secara adat dengan instansi Bapak Ibu ya, entah seperti apa caranya ya untuk menyelesaikan istilahnya pembayarannya ya. Karena ya saya paham ya Bapak Ibu ya yang tadi kami sampaikan, pelatihan advokasi itu juga sebagai salah satu syarat ya kalau Bapak Ibu nanti mau naik ke jabatan analis kebijakan yang lebih tinggi, terutama yang mau ke Madya. Nah, misalnya tadi yang terkait dengan penjenjangan widaiswara, mungkin nanti ditanyakan pada saat ada sejalan dengan unit pembina widaiswara ya, Puspin CF Bank ASN mungkin ya Bapak Ibu ya, takutnya kami salah kami salah apa ya menerjemahkan ya, takutnya nggak kurang sesuai. Tetapi kalau untuk pelatihannya memang ada di kami Bapak Ibu. Sebenarnya ada dua jenis pelatihan bagi widaiswara. Pelatihan penguatan widaiswara yang berdasarkan formasi atau dari yang CPNS gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu syaratnya memang benar-benar yang formasi CPNS. Makanya kalau untuk tahun ini kita nggak menyelenggarakan karena CPNS yang tahun sebelumnya udah habis Bapak Ibu. Tinggal kita nunggu CPNS yang rekrutmen tahun lalu. Ya mungkin tahun ini masih lancar dulu, baru pelatihan WI-nya mungkin paling cepat tahun depan gitu ya. Jadi memang tahun ini kami off ya untuk pelatihan yang berdasarkan formasi. Nah, kalau yang untuk perpindahan jabatan tadi yang saya sampaikan bagi widaiswara yang berasal dari impasing atau penyetaraan jabatan. Kemudian tadi apa yang terkait dengan mengikuti pelatihan yang Pak Ibu tadi di situ di chat ada Mbak Rohmah, Lan Rohmah itu tadi sudah menyampaikan juga link untuk pendaftaran pelatihan. Bapak Ibu silahkan nanti boleh melalui itu ya, melalui link tersebut dan juga nanti bisa disampaikan ke kontak person yang ada di kalender pelatihan ya. Tadi di sini ada kalender pelatihan, silahkan bisa disampaikan ke kontak personnya ya, atau juga nanti boleh disampaikan ke kami, ke saya juga boleh. Kemudian kalau untuk Bank Mandiri ini sebenarnya Bank Mandiri mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya tadi apa bedanya dengan ASN Future Skill ya. Kalau ASN Future Skill memang mungkin sudah settle ya, sudah sangat settle ya. LMS-nya ya dikembangkan oleh yang cukup profesional ya. Kita beberapa ada pelatihan juga yang di sana. Misalnya Bapak Ibu ingin pelatihan MOTTOC juga ada di ASN Future Skill. Kemudian pelatihan Soskul jenjang 1 2 3 yang untuk MOOC-nya juga ada di ASN Future Skill. Nah, kalau Bank Mandiri kami memang ini masih relatif baru, Pak Ibu ya. Bank Mandiri kami memang masih relatif baru dan itu merupakan inovasi ya. Inovasi dari kami, teman-teman, sesuai dengan tuntutan istilahnya tuntutan dari kebutuhan pengembangan kompetensi ya. Jadi biar pengembangan kompetensi itu ada pilihan baik yang pengembangan kompetensi yang sifatnya kalau ada anggaran monggo gitu ya, dengan menggunakan yang sifatnya berbayar. Tapi kalau memang Bapak Ibu yang mungkin masih kesulitan dari penganggaran, boleh menggunakan inovasi kami ya. Memang masih inovasi, masih sangat bayi gitu ya, masih sangat baik. Nanti harapannya mungkin bisa lebih settle lagi gitu ya secara perangkat dan juga secara substansi materinya gitu. Tapi kalau untuk belajar sih insya Allah sudah dimungkinkan ya Bapak Ibu ya. Nah itu eh, bisa juga ya. Jadi bisa pilihan. Kalau yang ingin belajar di future skill monggo gitu ya. Kalau mau belajar di Bank Mandiri kami juga boleh. Kalau misalnya ada kami juga mempunyai LMS yang namanya ASN Unggul ya Pak Ibu ya. Bagi alumni mungkin sudah tahu juga ya yang LMS ASN Unggul, apalagi alumni yang fungsional ya itu sangat akrab. Itu juga ada beberapa pelatihan-pelatihan teknis yang bisa diambil di situ juga untuk materi-materinya itu monggo kami juga dengan senang hati ya kalau materi-materi yang dipakai yang bisa dipakai dengan senang hati. Kemudian juga kami juga mempunyai YouTube sebenarnya Bapak Ibu ya. YouTube kalau YouTube Humas itu lengkap sekali Bapak Ibu ya, ada materi-materi terkait dengan analis kebijakan juga di YouTube Humas gitu ya. Ada materi-materi terkait dengan virtual public lecture bagi para analis kebijakan tuh untuk belajar itu mungkin akan tadi apa bisa berhari-hari itu ya. Kalau mungkin sekarang masih jarang kegiatan boleh mengunjungi Humas Pusbang apa Humaslan juga di YouTube-nya itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa ditarik manfaatnya Bapak Ibu ya. Dan juga kalau ingin belajar yang sifatnya apa istilahnya ringan-ringan di Humas kami Pusbangkom TSK ASN juga ada Bapak Ibu
itu juga bisa sebagai salah satu bentuk pembelajaran mandiri ya di Humaslan. Ada pembelajaran mandiri itu silahkan. Itu bisa aja ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengkonversi gitu ya. Misalnya pembelajaran mandiri sekali belajar mandiri itu misalnya maksimal 2 CP gitu ya. Atau seperti apa, tapi disesuaikan dengan ini ya apa namanya eh, kebijakan dari instansinya ya. Kalau misalnya belajar mandiri seperti apa ini. Tapi kalau di Perlan 10 tahun 2018 itu sudah ada ketentuan terkait belajar mandiri Bapak Ibu. Nah, kalau mau belajar mau apa tahu tentang pengembangan kompetensi secara keseluruhan, boleh Bapak Ibu melihat Perlan 10 tahun 2018 atau yang lebih baru terkait dengan corporate university Perlan 6 tahun 2024 ya kalau nggak salah itu 2023 ya terkait corporate university. Nah, kemudian tadi ya perbedaannya sebenarnya mungkin tidak ada perbedaannya Bapak Ibu ya itu pilihan lah ya antara yang Bank Mandiri atau Future Skill. Kalau Future Skill memang sudah lebih settle ya. Kalau Bank Mandiri kami itu inovasi di pertengahan tahun ini lah ya Bapak Ibu ya. Inovasi pertengahan tahun ini tapi yang sudah cukup banyak sih ya yang melihat gitu ya. Kalau bagi Pak Habib yang mau mau live learning, mau jadi apa? Mau jadi ininya pengisi live learning. Kalau mau jadi pengisi live learningnya boleh Bapak Pak Habib boleh mendaftar nanti. Nanti tinggal Bapak misalnya apa ya? Kekhususan ilmunya terkait apa? Misalnya Bapak ahli terkait dengan perencanaan atau mungkin keuangan, boleh juga nanti sharingnya. Nanti sampaikan kepada kami. Kalau misalnya mau lewat jaringan alumni, kalau alumni pelatihan TSK itu ada jaringan alumni, boleh juga nanti ya. Bagi yang berminat mengisi live learning, boleh gitu ya. Masuk ke jaringan alumni untuk menyampaikan atau nanti japri ke admin live jaringan alumninya. Kemudian kalau yang terkait diklat mastering AI ini ikut pelatihannya di mana ya Pak Deva ya? Mungkin nanti bisa sampaikan ya. Karena kalau di kami di TSK belum menyelenggarakan terkait diklat mastering AI ya. Mungkin ini di tempat yang lain ya. Kalau pendaftaran sebenarnya kalau pendaftaran pelatihan memang disyaratkan yang apa namanya surat usulannya itu dari pimpinannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya instansional kalau surat usulannya. Eh, Semuanya serba efisiensi betul ya Bapak Ibu ya. Ini apa lagi ya? Kayaknya ada semua kali ya mungkin ya. Oh ini ada Muhammad Arya untuk penguatan WI hasil perpindahan jabatan. Iya tahun ini sekali Bapak Ibu. Tapi mohon Pak Arya juga mengusulkan kembali ya. Mengusulkan kembali eh, rencananya ya. Apa ya calon peserta mengusulkan calon peserta pelatihan penguatan Wida Iswara untuk Pak Arya ya. Jadi kalau yang tahun-tahun lalu takutnya nggak ini diusulkan kembali saja. Ini yang Pak yang memastikan sudah terdaftar pelatihan apa ya Pak? Mohon maaf nih Bapak atau Ibu ya bagian pemerintahan ya. Kalau saran saya, walaupun sudah mengusulkan di Agustus 2024, mohon untuk diusulkan kembali saja ya Bapak Ibu ya, agar datanya lebih fresh ya. Apalagi sekarang ya karena tadi ya adanya efisiensi takutnya anggarannya dikurangi atau anggarannya lebih banyak gitu ya, ya kita kurang tahu ya. Ini mohon untuk Bapak atau Ibu bagian pemerintahan boleh untuk mengusulkan kembali seperti itu. ASN unggul apakah ada gangguan? Sepertinya sih tidak ada ya. Atau Mas Bekti bisa ngecek nggak ASN unggul apakah ada gangguan? Ini kebetulan ada ketua tim LMS kami terkait ASN unggul. Oke. Ya, mungkin kalau yang terkait dengan TSK sepertinya sudah saya jawab ya Mbak Almina ya. Saya kembalikan ke Mbak Almina ya untuk Pak Ageng. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ria. Mungkin dari Pak Agung bisa untuk menjawab tadi beberapa pertanyaannya. Ya, Bisa saya ulang.
Udah jelas Pak? Apa harus saya ulangi lagi Pak? Ya, tadi kan ada dua ya, tadi pertanyaannya dua ya. Akhirnya udah jawab semua sih ya di chatnya sudah saya Oh, jawab ya. baik. Kalau materi tadi sudah saya lampirkan, file materi yang baik yang saya paparkan maupun buklet yang ada di Balai Pelatihan Bahasa. Kalau kalender Balai Bahasa sama dengan TSK yang ada di TSK karena kami di bawah TSK jadi ada di TSK program-program kalender kami. Nah, selanjutnya mengenai pendekatan di balai memang agak berbeda dengan TESA. Kalau TESA kan satu instansi bisa ngirim dua, satu sampai tiga atau lima ya. Kalau kami rata-rata 20 ya. Tapi kalau ada yang persoalangan ya satu sampai lima tadi bisa kami masukkan kalau memang program dan waktunya sesuai ya. Kenapa seperti itu? Karena pendekatan perorangan seringkali pesertanya selalu kurang dari kuota yang kami persyaratkan ya. Minimalnya kan 20 peserta. Oleh karena itu, kami biasanya melakukan pendekatan melalui kelembagaan atau satu instansi berapa peserta gitu ya, 20 peserta, 40 peserta, 60 sampai bahkan ada yang sampai 200 peserta, contohnya dari Mahkamah Agung ya, lalu dari mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, itu sekitar segitu ya, banyak 50-an atau 60-an atau 80-an gitu ya. Tapi umumnya kalau sesuai dan waktunya tepat, kami panggil ya setelah ada surat permohonan dari instansi terkait kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ya, Teknis dan Sosial Kultural yang nanti ditujukan juga ke kami ya. Nanti kami akan mencari kemungkinan itu ya. Jadi saya udah bahas sih sebetulnya ya, seperti itu. Yang jelas, yang program BSC yang kami tawarkan English for International Conferences itu kan itu untuk 5 hari, program 5 hari gratis ya. Biasanya kita khususkan untuk orang lang, tapi ini untuk kali ini kita boleh beli kesempatan kepada instansi, kementerian, lembaga maupun pusat dan daerah ya untuk mendaftar ya. Segera mendaftar karena programnya kan dimulai Februari ini ya. Tadi tanggal berapa tuh? Tanggal 17 sampai 21 ya. Artinya Bapak Ibu kalau berkenan untuk belajar English for International Conferences ya, dari surat menyuratnya sampai penulisan paper dan presentasinya ya, itu bisa mengikuti program gratis kami itu Balai Social Care itu ya. Sebetulnya itu program yang sama dengan Ibu Ria bahwa program RM kami, cuman karena efisiensi kami alihkan ya jadi ke BSC tadi ya, ke program gratis ya untuk para kementerian lembaga agar bisa dilakukan pelatihan tersebut ya. Tapi karena ini BSC kami hanya bisa memberikan bukan sertifikat tapi keterangan telah mengikuti pelatihan English for International Conferences ya. Eh, nggak tahu karena selama ini kami berikan itu ya, kalau dimungkinkan dikasih sertifikat kami berikan sertifikat ya Bapak Ibu, tapi sejauh ini kami biasanya memberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan tersebut. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Silakan Mbak. Kembalikan ke Masih, Mbak Almi ya. oke. Itu masih ada satu orang yang raise hand, mungkin bisa Ya, langsung silakan. saja. Silakan Mbak Mas Deva ya. Mas Oh, Deva ya. Mbak ternyata. Mbak ya, Mbak Deva Iya, ya. Sorry Mbak Deva ya. Kementerian silakan Terima Agama. Mbak Dem. kasih. Selamat Ya. siang semua. Perkenalkan Mas. saya Deva Alvina, Pak, analis pertama di Kementerian Agama, Pak, Ya. Bang. Jadi saya ada satu pertanyaan pertama, Pak. Ini hal yang lain. Apakah ada dari LAN itu kita itu seperti sistem bisa konsultasi, Pak, terkait tentang hal-hal yang terkait dengan jabatan kita, karena saya merasa agak sulit gitu, nggak punya ada nggak memang bagaimana ya link atau apa yang kita bisa konsultasi atau datang, kebetulan kita kan dekat Pak ya, MH Tamrin, bisa datang ke LAN, Pak saya mengalami masalah begini-begini terkait jabatan saya dan sebagainya, karena saya itu sudah sejak 2019 3T, tapi saya itu udah S2 UGM, tapi saya itu masih ahli pertama Pak gitu, dan saya katanya UKOM itu 2027. Nah, hal-hal seperti ini kan sulit ya kalau tidak ada misalkan. Ini di luar diklat ya Pak.
Ya. Apakah ada seperti itu? Atau saya juga pernah mau daftar diklat, tapi karena saya mempertanyakan kutipan 600.000 per orang per AK per tahun, saya tidak boleh mengikuti diklat karena itu kan institusional. Hmm. Sehingga pengurus Pokja AK kami tidak membolehkan saya untuk mengikuti diklat. Sehingga Hmm. saya pernah ngobrol sama Pak Tri Widodo di LAN ya Pak ya. Ya. Saya WA beliau kebetulan sama alumni UGM. Pak, kenapa harus dia institusional satu pintu? Sehingga itu dikuasai orang-orang yang tertentu yang memiliki mungkin ya dan sebagainya. Dan akhirnya kami sebagai ASN yang punya hak untuk diklat tuh tidak punya akses untuk mendaftar gitu loh. Itu yang saya pernah ungkapkan di tahun lalu kepada Pak Tri Widodo. Nah, kemudian Pak, pertanyaan saya, jadi apakah ada ruang untuk konsultasi kepada bagi untuk kami apa namanya sebagai AK gitu Pak? Karena ini kan bicara tentang apa namanya tentang jabatan dan golongan kita ini kan ada 3 kementerian pastinya Pak. Kementerian BKN, ada LAN, dan mungkin misalkan saya di Kementerian Agama. Itu Pak, kira-kira adakah itu? Kemudian seperti yang saya ungkapkan tadi, saya kebetulan lulus Pak waktu Desember itu ada pemanggilan mastering berbasis AI Pak. Tapi saya baca di surat itu ada Pak, tapi sebentar ini saya cek dulu uh, di halaman berapa saya nggak tahu, tapi itu ada jadwalnya untuk uh, dia namanya di sini pelatihan pembelajaran digital berbasis AI Pak. Oh iya Nah ya. itu apakah itu dananya dana kita 3.500.000 ya kalau nggak salah Pak dari kantor ataukah itu dana dari LAN. Waktu itu sempat dipanggil gitu Pak, artinya kayak dibuka lowongan dan silakan mendaftar. Kebetulan saya kan kita kan pasti sebagai AK sering dan teman-teman sering memakai AI ya, ChatGPT, kemudian kita menggunakan misalkan Google Form, survei-survei untuk melakukan kajian-kajian dan sebagainya Pak. Sehingga ini yang saya nggak tahu mau bertanya kemana Pak gitu lah. Itu yang saya sih udah bertanya kepada Pak Sofyan. Beberapa kan ada nomor-nomor yang di surat itu ada nomor ya Pak. Kebetulan Pak Sofyan ini yang sangat tanggap, tapi dia lagi sakit gitu Pak. Jadi kira-kira untuk hal-hal Baik. seperti ini Ya. ada nggak sistem apa kayaknya ruang untuk kita bisa diskusi atau bertanya lah kepada LAN sebagai apa namanya lembaga yang memang membina kami dan juga ya apa kami lah orang tua kami gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Ini yang lebih tepat Ibu Deva yang jawab ini Bu Ria ini ya, karena Bu Ria yang menyelenggarakan fungsional ya pelatihan bisnis. Silakan Bu Ria. Ya, Ya. ya. Baik, makasih Bu Deva. Ini memang permasalahan analis kebijakan juga cukup ini ya. Kalau sebenarnya di pusat pembinaan analis kebijakan itu sering mengadakan coaching klinik Bu Deva ya. Sering mengadakan coaching klinik, tapi memang terbatas gitu ya. Nanti Bu Deva sudah ikut ininya belum? Apa namanya? Instagramnya Pusaka belum? Sudah Bu, Sudah sudah ya, saya nanti selalu ikut diikuti aja dari gitu ya. 2012 ya. Nah, terus juga Ya ada Bu. forum-forum, terkadang ada forum terkait AKI gitu ya. Kalau ada kesempatan monggo bisa hadir gitu ya Bu Deva ya. Forum-forum terkait Ya Bu. Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia gitu ya. Kemudian terkait tadi ya diklat yang istilahnya apa mastering AI ya. Saya tadi baru ngeh juga ya. Itu memang nanti mungkin Bu Deva juga sering-sering cek juga ya Instagram kami ya, Pusbangom TSK ASN ya. Karena nanti mungkin tahun ini insya Allah kita akan ada kerjasama pelatihan AI dengan TBI, Tony Blair Institute gitu ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bu Deva punya kesempatan yang bagus, mungkin nanti bisa ikut gitu ya. Karena memang apa namanya, insya Allah sih pesertanya banyak dan free gitu ya untuk Ini ada itu Bu Ria itunya Mbak Almi. Ke yang lain coba pertanyaan tambahan kali ya. Tadi nanti Bu Ria akan tambahkan Mbak Deva. Oke.
Pak, Oke. itu ada dua Pak Yahman Iya, dari baik Jambi. Pak. Mungkin Ya, langsung bisa ke Pak Yahman dahulu, langsung di poin pertanyaannya ya Pak Yahman, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Mohon maaf, ya, Bapak. jelas, jelas, jelas. Ya, Dengar Bapak. ya, izin perkenalkan nama saya Yahman dari BPSDM Provinsi Jambi. Saya sebagai WDI Suara. Eh, izin bertanya, Pak. Eh, beliau menyampaikan bahwa, waduh, halo, Kedengaran Bapak ya, Yaman, kedengaran. ya, Cuman ini izin. ngaco aja nih. Ya. Iya. Jadi izin saya lanjutkan. Jadi pada hari Kamis yang lalu, tanggal 30 Januari, kami mengikuti webinar dari BPSDM Jawa Timur. Sebagai narasumber adalah Bapak Kepala PKN Prof. Sudan Arif ya, Prof. Sudan Arif. Beliau menyampaikan kalau saya tidak salah dengar itu ada wacana bahwa nanti ketika akan naik jenjang jabatan, Hmm. eh, uji kom itu barangkali dipertimbangkan lagi apakah masih diperlukan atau tidak gitu karena sekian banyak portofolio mungkin yang sudah diikuti terkait juga sekarang sudah dengan sistem SKP yang eh, eviden-evidennya sudah menjadi apa ya sebagai bahan untuk pertimbangan itu. Nah, ini mungkin barangkali dari LAN apakah sudah Nah, ada wacana seperti itu atau bagaimana? Karena tadi disampaikan pertanyaan dari saudara kita tadi Pak Ismail tadi terkait dengan uji kom sepertinya juga belum diberikan jawaban secara clear ya. Nah, jadi untuk itu izin saya bertanya apakah memang wacana itu memang demikian atau bagaimana? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Ria itu. Ibu Ria ini kebanyakan dengan Ibu Ria ini. Silakan Ibu Ya, Ria. ya, 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 mudah-mudahan sih itu masih ini ya Pak ya, masih wacana ya. Tapi nanti kita tunggu saja ya Pak Yahman ya, kabar kabar baiknya mungkin ya kalau bagi kami ya, apa ya istilahnya ya, memudahkan proses ya. Tapi itu kan masih wacana ya, kebijakan itu tentunya kalau yang untuk saat ini memang masih dengan mekanisme uji kompetensi ya Pak Yahman ya. Jadi kalau yang mau naik saat ini ya kita ikuti saja prosesnya dulu ya Pak Yahman ya. Untuk kedepannya kita lihat kebijakan pemerintah nanti kedepannya seperti apa. Seperti itu sih respon kami. Terima kasih, Bu. Ye. Iya, lanjutnya tuh Bu. Kami ada Pak Doni itu. Iya, mungkin langsung saja untuk pertanyaan terakhir ada Bapak Doni. Kami silakan Bapak. Pak Doni, silakan Pak Doni. Di unmute dulu Pak Doni. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengikuti sejalan ini. Tak terasa sudah 1 jam lebih ya ternyata kita dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi. Dan juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin akan terjawab di forum sejalan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow media sosial dari TSK dan Balai Bahasa ya. Di sana sudah banyak informasi-informasi tentang pelatihan-pelatihan yang tadi. Dan kami ingatkan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah di-share di kolom chat. Untuk itu, saya kembalikan lagi ke Mbak Reni. Silakan Mbak Reni. Oke, terima kasih Mbak Al, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia. Tidak terasa sudah kurang lebih 1 jam ya kebersamaan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sudah memberikan paparannya yang sangat komprehensif dan terima kasih juga tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bergabung serta berpartisipasi aktif pada forum sejalan hari ini. Yang pastinya semua pertanyaan, masukan, dan juga saran Bapak Ibu sekalian sangat bermanfaat untuk peningkatan perbaikan layanan lembaga administrasi negara. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir bagi Bapak Ibu yang belum mengisinya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekian forum sejalan kali ini. Sampai jumpa pada forum sejalan selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.